Bagaimana peran penting dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini dalam mendukung program prioritas pemerintah? Bisa diceritakan apa saja yang sudah dilaksanakan setahun? Saya dilantik itu kan 21 Oktober 2024, ini hampir setahun ya. Tinggal beberapa hari lagi setahun. Dan ketika Bapak Presiden meletakkan Astacita yang ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Jadi dari desa, dari bawah, dua kata kunci, pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan. Ini luar biasa menurut saya. Dan sangat tepat, baru Pak Prabowo menempatkan desa itu menjadi subjek pembangunan, bukan objek lagi. Nah, oleh karena itu kami langsung mengimplementasikan Astacita ke-6 ini dalam 12 aksi bangun desa, bangun Indonesia. Nah, 12 aksi ini diantaranya ada badan usaha milik desa, ada koperasi desa Merah Putih, ada desa wisata, desa ekspor, pemuda-pemudi pelopor desa, kemudian desa berketahanan iklim, pokoknya ada 12 ya. Dan perkembangannya sangat bagus Mbak Ari. Artinya respon masyarakat desa dengan 12 aksi itu sangat bagus, sangat positif. Apalagi memang ditopang dengan dana desa. Jadi Menteri Desa setiap tahun memang mengeluarkan peraturan Menteri Desa tentang fokus penggunaan dana desa. Nah, di dana desa itu kita cantumkan, misalkan untuk ketahanan pangan 20%. Nah, ini kan sejalan dengan Pak Prabowo, ini kan suasembada pangan. Betul, Pak. Nah, makanya kita di Kemendes juga buat desa-desa tematik. Kita buat itu apa namanya, juklaknya, juknisnya, kemudian kita lombakan juga gitu loh. Ada desa padi, desa jagung, desa ikan nila, desa ayam petelur, desa lele. Nah, ini sekarang lagi tumbuh nih. Desa cabe. Nah, jadi saya keliling udah nggak kehitung lah, dan saya sebagai Menteri Desa kalau ngantor jarang. Saya keliling desa dan nggak nginap di hotel, nginapnya di desa, di rumah penduduk. Jadi kerja dari pagi sampai sore, malamnya juga dialog dengan rakyat di desa itu. Nah, oleh karena itu peran Kementerian Desa sangat strategis, karena apa yang menjadi target Pak Presiden Prabowo itu hampir semua dari desa. Betul. Ya kan? Contoh tadi suasembada pangan di desa. Ya kan, mau misalkan tadi MBG di desa, karena bahan bakunya dari desa. Maka saya sering menyampaikan jangan sampai desa itu menjadi penonton. Karena pidato Bapak Presiden Prabowo itu di mana-mana, mau di istana, di DPR atau di forum-forum terbuka yang lainnya, desa itu selalu disebut. Dan bahkan putaran uang di desa itu hampir kalau kita hitung nanti 7 sampai 10 miliar per bulan. Nah, maka saya minta setiap desa itu ayo bangkit dengan potensinya masing-masing. Saya nggak pernah memaksa kamu harus cabai, enggak. Kalau di situ ikan lele ya ikan lele. Kamu jagung ya nggak saya paksa padi. Ya udah jagung nggak apa-apa. Artinya itu akan melakukan simbiosis mutualisme, saling melengkapi. Kira-kira gitu. Letak dasar 12 aksi itu kami tetapkan, dan tagline kami jelas 12 aksi itu bangun desa, bangun Indonesia. Jadi kalau kita membangun desa, otomatis akan membangun Indonesia. Jadi setiap desa punya kekhasan masing-masing. Punya kekhasan sendiri, punya keunggulan sendiri ya. Dan sekarang sedang kami lombakan, nanti akan kami umumkan di Festival Bangun Desa namanya. Jadi ada beberapa kategori, ya tadi desa bebas sampah, desa ekspor. Nah, bayangkan nih Mbak Ari, kemarin kan dibuka tuh Trade Expo, Kementerian Perdagangan, ada 130 negara yang hadir. Ada stand khusus desa ekspor. Ada juga stand Tekad. Tekad itu program Kemendes juga, transformasi ekonomi kampung terpadu. Ekspor semua itu. Jadi saya banyak menciptakan desa-desa ekspor sekarang, langsung ke negara tujuan. Nah, kalau selama ini kan yang menjadi problem di desa itu kan akses. Kemudian mungkin pola bisnisnya yang belum paham kan. Nah, ini kita melakukan pemberdayaan pendampingan. Jadi sekarang banyak sekali desa ekspor. Saya ambil contoh yang ikut pameran kemarin itu Desa Ngoran, Blitar. Mereka langsung ekspor kendang jembe. Saya yang melepas perdana ke Tiongkok. Pendapatan BUMDes itu per tahunnya 18 miliar bersih. Ada juga Desa Kertasana di Pandeglang. Saya juga ngelepas ekspor ikan koki emas, BUMDes juga yang punya, ke Inggris, Prancis, sama Afrika dan Kanada. Saya juga ngelepas ekspor gula semut atau gula kelapa di Banyumas ke Hongaria sama Spanyol. Ada juga kita buat banyak desa wisata sekarang. Dan tadi desa-desa tematik. Nah, ini sedang kita lombakan, apakah itu desa suasembada pangan, desa ekspor, desa wisata, desa bebas narkoba, desa ramah ibu dan anak,
kemudian pemuda-pemudi pelopor desa, kemudian tema-tema yang lain, termasuk desa-desa tematik tadi. Ini dalam rangka sebenarnya untuk membangkitkan semangat dari desa, bahwa desa sekarang itu memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo. Kira-kira gitu. Nah, tadi selain jadi mereka udah berani ikut pameran loh sekarang. Iya kan? Ada stand desa ekspor. Dan saya udah MOU sama Menteri Perdagangan. Udah. Kalau suasana pangan MOU sama Menteri Pertanian. Kalau yang untuk pesisir laut dengan KKP. Kalau yang ramah ibu dan anak tadi kan banyak kekerasan seksual atau ini di desa kan banyak sekarang. Nah, kita kerjasama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah, jadi saya melakukan itu karena tangan kita ini nggak mungkin bisa sendiri melakukan sesuatu yang luar biasa besar itu, mesti ada kolaborasi. Ya. Tadi Pak terkait dengan koperasi desa yang merupakan salah satu programnya Pak Prabowo juga. Nah, ini seperti apa posisi koperasi Desa Merah Putih nanti dengan di desa kan juga punya BUMDes. Ya, begitu Pak. Ini pertanyaan supaya terus ini memang tidak saling bertubrukan fungsinya dan justru bisa bersinergi. Jadi sebelum ke sana Mbak Ari, pembentukan Kopdes itu tentu Kementerian Desa sangat aktif, ya. Karena 75.265 desa, alhamdulillah kan semua sudah berbadan hukum koperasi. Itu dilalui dengan proses yang sangat luar biasa di tingkat desa, itu musyawarah desa khusus. Itulah peran Kemendes selama ini. Jadi semua itu terlibat, apakah kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, tentu RT RW dan lain sebagainya. Nah sekarang memang baru badan hukum terbentuk dan insya Allah besok akan groundbreaking, kita akan memulai pembangunan fisiknya, gerainya, kemudian gudangnya, termasuk pengadaan truk dan mini pick up-nya. Nah, terus pertanyaan orang gimana ini Pak Menteri? Ini ada Kopdes, ini ada BUMDes. Nah, saya waktu ratas pertama ini, saya ingat di bulan puasa Pak Presiden manggil ratas, ada Pak Menko Pangan, Pak Mensesnek, ada beberapa menteri lah itu. Nah, ketika Pak program yang sangat bagus ini disampaikan oleh Pak Presiden dan kita dukung 100%, terus saya tanya Pak Presiden, mohon maaf ini, kan duduknya agak berhadapan sama saya. Ini ada BUMDes Pak di desa. Jalan terus. BUMDes jalan terus, Kopdes jalan terus. Dan memang setelah saya petakan, itu antara Kopdes dan BUMDes insya Allah tidak saling meniadakan. Contoh yang saya bilang tadi. Kan ada BUMDes tadi yang ekspor gula aren. Nah ini kan tidak dilakukan oleh Kopdes kan. Kopdes kan menyalurkan pupuk, menyalurkan LPG, menyalurkan sembako, kan beda. Nah ini bisa jadi kerjasama. Mungkin dari permodalan, mungkin dari bentuk bisnisnya bisa. Atau tadi Kertasana, Pandeglang, dia bisnis BUMDesnya ikan koki emas diekspor. Ini kan nggak dilakukan oleh Kopdes. Nah, mungkin nanti kalau ada beberapa BUMDes yang fokusnya ke suasana lapangan nggak apa-apa. Karena Kopdes punya gudang, itu bisa disimpan di gudangnya Kopdes. Misalkan padi, jagung, jadi optiker lah kira-kira begitu. Atau ada cold storage nanti di Kopdes, mungkin ya hasil hortikultura, cabai, tomat, itu bisa tidak menjadi persoalan serius waktu panen, karena sudah ada bisa ditampung di cold storage oleh Kopdes. Jadi menurut saya, ini kalau kita lakukan secara apik dan terus kita lakukan pola kerjasama yang hebat, justru menurut saya ini kekuatan yang sangat dahsyat. Antara Kopdes dan BUMDes, insya Allah akan sama-sama menjadi besar. Jadi nggak usah khawatir. Kemudian untuk penggunaan dana desa ini Pak. Nah ini salah satunya bisa dijadikan jaminan kredit untuk Kopdes. Nah ini nanti seperti apa supaya pemerintah memastikan penggunaannya ini benar-benar sesuai dengan koridornya. Jadi, jadi dana desa itu memang pengaruhnya sudah sangat besar dengan desa ya. Jadi dari 75.265 desa itu sekarang sudah ada 20.503 desa mandiri. Artinya desa mandiri itu 6 kategori sudah terpenuhi semua. Masalah kesehatannya, gotong royongnya, ekonominya, infrastrukturnya, dan lain sebagainya. Ada juga sekitar 23.000 desa maju. Ada 21.000 desa berkembang. Tapi memang ada sekitar 9.600 desa tertinggal, sangat tertinggal. Nah oleh karena itu dana desa memang sangat memegang peranan penting. Ya, bangun jalan produksi, kemudian tadi ada untuk BUMDes, untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, untuk ketahanan iklim, ya mungkin juga untuk pendidikan, sudah sangat bagus. Dan 10 tahun terakhir ini, dana desa itu kan hampir 680 triliun, ya, sangat besar.
Tapi kalau dibagi ke seluruh Indonesia ya tentu ada yang dapat 1 miliar, ada dapat 500 juta, ada 1,5 miliar, itu tergantung situasinya yang ngatur Kementerian Keuangan kalau besarnya. Kita hanya mengatur fokus penggunaannya aja. Nah, gimana untuk Kopdes? Nah, ini sekali lagi kami dari Kemendes sudah beberapa kali rapat dengan kementerian lembaga terkait. Terakhir saya ikut rapat di Gedung Nusantara 2 hari yang lalu bersama Pak Dasko, pimpinan DPR, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, Mensesnek, kemudian Pak Doni BUMN, kemudian ada Pak Rosan. Itu kita bahas gimana untuk mempercepat pembangunan fisik, gerai, kemudian alat transportasi Kopdes ini. Dan ini sangat bagus. Luar biasa ini ide Pak Presiden Prabowo ini supaya kita implementasikan di tingkat desa. Saya membayangkan begini, kalau setiap desa ada pusat belanja, dan itu lengkap, tempatnya bagus, terang, bersih, itu sebuah cahaya baru bagi desa sebenarnya. Ya kan? Selama ini mungkin desa nggak ada pusat belanja yang bagus, nggak selengkap mungkin tempat lain, tapi sekarang akan hadir di tingkat desa. Maka saya bilang kepada kepala desa, kepada BPD, kepada seluruh pengurus, seluruh rakyat Indonesia di desa, ayo kita dukung program Bapak Presiden Prabowo ini. Nah, artinya kalaupun nanti dana desa itu digunakan, wujudnya ada. Desa punya lembaga usaha yang sangat mumpuni, yang luar biasa sangat menjanjikan buat desa itu. Tenaga kerja, tadi yang saya bilang tadi bisa jadi sirkular ekonomi, ya kan, putaran ekonomi bagus, mendekatkan pelayanan, memotong tengkulak, rentenir. Itu kan persoalan problem di tengah masyarakat sekarang kan. Dengan adanya Koperasi Merah Putih itu bisa memangkas itu semua. Dan yang paling penting sekali lagi dari Kopdes itu nanti ada kan imbal jasa buat, insya Allah ini impulsnya sedang digodok, tadi kemarin sudah kita bahas. Semoga tidak ada hambatan, ada imbal jasa dari keuntungan Kopdes itu nanti akan masuk ke pemerintahan desa sebagai APBDes, pendapatan asli desa. Kemudian aset yang dibangun tadi, ya kan, karena pakai dana desa, total 100% milik pemerintah desa. Jadi mau truknya, mau gedungnya, mau isinya itu milik pemerintah desa. Artinya Pak Presiden Prabowo sekali lagi ingin mendekatkan pelayanan ekonomi itu langsung kepada masyarakat. Terutama selama ini kan pupuk bermasalah, susah dicari. Nanti ada di Kopdes kok. Selama ini beras susah, kalau lagi mahal, operasi pasar atau SPHP susah. Sekarang ada kaki pemerintah di tingkat desa, langsung bisa dikontrol. Selama ini mungkin ada rentenir pinjam ke Bank Emox atau apa itu, sekarang ada hadir di Kopdes itu, ada BRI Link, ada Mandiri, ada Bank Himbara yang lain. Kalau selama ini misalkan minyak goreng langka, nanti ada kaki pemerintah di tingkat desa. Jadi menurut saya ini wajib kita sukseskan program Bapak Presiden ini. Iya. Kemudian bagaimana Koperasi Desa Merah Putih ini nanti juga dilibatkan dalam program ketahanan pangan, Pak? Ya. Bagus tuh Mbak. Jadi tadi saya bilang itu karena dia pusat kegiatan ekonomi tingkat desa, maka Kopdes ini kan awalnya memang dia sembako, kemudian minyak goreng atau pupuk dan LPG. Tapi apalagi dengan PP yang terbaru Minerba sekarang, Kopdes boleh punya tambang, Kopdes boleh punya kebun, Kopdes boleh punya mengelola sawah nanti, boleh mengelola peternakan. Jadi untuk menggerakkan ekonomi di tingkat desa sangat strategis ini, Kopdes ini. Dan dari keuntungannya bisa dikembangkan bisnis atau dia pinjam lagi ke bank, boleh. Nah, jadi menurut saya ini akan menjadi pusat ekonomi, pergerakan ekonomi yang sangat strategis, dan semua fasilitas sekarang dipermudah oleh negara. Semenjak Republik ini ada, baru kali ini koperasi mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Pembentukannya, permodalannya, pembangunannya, SDM-nya. Bayangkan nanti ditempatkan 3 orang P3K, nggak perlu lagi koperasi keluar duit. Ya kan? Barangnya langsung dipasok, kebutuhannya, ya kan? Gedungnya dibangunkan. Jadi menurut saya ini nggak ada negara di dunianya begini. Nah, maka insya Allah kehadiran Kopdes itu akan menjadi pilar baru perekonomian di desa, dan itu desa di Indonesia bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Bapak Presiden itu 8% itu. Berapa persen dari desa, itu biar ahli ekonomi aja yang ngitung. Ya, selain infrastruktur tadi yang Bapak bilang sudah disediakan, akan ada gedungnya, akan ada gudangnya, kemudian yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia juga, dan di Kemendes punya program pendamping desa. Ada. Nah, ini seperti apa? Jadi pendamping desa semenjak dari awal kita sudah instruksikan untuk melakukan
terlibat langsung dalam pembentukan Kopdes ini. Dalam artian misalkan waktu musyawarah desa khusus, mereka kita cek semuanya terlibat. Kemudian nanti dalam perjalanan juga kita minta mereka harus terlibat. Artinya pendamping desa kita pastikan punya peran strategis dalam mendampingi, mengevaluasi atau memberi saran dan lain sebagainya. Maka tentu ya pendamping desa harus juga meng-up tentang dirinya sendiri, bagaimana bisnis, bagaimana berkooperasi, bagaimana perekonomian, itu mesti ada. Artinya pendamping desa itu karena dia digaji oleh negara, di-SK-kan oleh Kemendes, ya wajib harus bantu total Kopdes maupun MBG. Akan diberikan pelatihan khusus gitu Pak untuk mereka nanti? Kalau secara khusus itu mungkin kita kerjasama dengan Menteri Koperasi nanti ya, karena segmen itu menjadi tanggung jawab di Inpres nomor 9 atau Kepres nomor 9 tahun 2025, itu masalah sumber daya, pelatihan itu segmennya Menkop. Tapi kita bisa sinergi lah. Saya dengan Pak Menkop kan sangat nyambung dan sering melakukan diskusi-diskusi yang sangat produktif gitu loh. Ya artinya kan dari sisi Kemendes kan paling tahu nih Pak kebutuhan dari desa itu apa aja gitu. Ya memang tugas dari Kemendes itu salah satunya itu kan menginventarisir potensi desa. Ya. Yang tadi saya bilang mungkin di sini di samping dia jualan LPG, pupuk, tapi apa potensi desa di sini? Apa padi, apa perikanan, atau ada tambang, atau apa? Nah, itu kita data dengan detail sehingga nanti kalaupun nanti ada perluasan bisnis di luar yang pokok-pokok tadi, itu bisa kita fokus dengan potensi desa masing-masing. Gitu loh. Baik, yang terakhir ini Pak, dalam salah satu program pemerintahan Pak Prabowo ini juga ada program Desa Cerdas. Ya. Nah, ini digitalisasi di desa gitu ya Pak. Ya. Ini sejauh mana Pak perkembangannya? Iya, pernah memang program ini jalan di 3.000 desa, di 25 provinsi, di 165 kabupaten kalau tidak salah. Tapi itu kan pilot project. Nah, saya waktu awal dilantik, saya diskusi langsung dengan Pak Mendagri. Karena kan di Pak Mendagri juga ada Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Yang memang fokus ke tentang SDM-nya. Ya. Nah, ini memang penting karena 75.000 desa ini sangat banyak, sangat luas dan berbagai macam problematika yang kita hadapi. Maka jawabannya memang digitalisasi. Apalagi zaman sekarang kan. Nah, tapi tidak mudah. Tantangan itu banyak. Ya, tentu mungkin dari sisi anggaran, tadi dari sisi SDM. Sekarang misalkan masih ada sekitar 20.000 desa yang masih blank spot. Ya kita kalau mau digitalisasi gimana? Kalau nggak ada sinyalnya kan? Nah mungkin minggu depan saya akan MOU dengan Komdigi untuk mempercepat yang daerah blank spot itu supaya bisa sinyalnya masuk. Nah, kemudian Pak Mendagri sama saya waktu itu juga bersepakat memang ini harus digitalisasi itu wajib. Dan kita di samping mungkin APBN kita akan munculkan lagi nanti untuk digitalisasi, tapi kita juga kerjasama dengan pihak luar negeri. Jadi ada dua yang kita tempuh di Kemendes ini, di samping APBN murni, kita juga dengan negara donor atau lembaga donor yang lain. Ada World Bank, ada IPAD, dan lain sebagainya. Tadi tekad pakai IPAD, kemudian World Bank juga banyak program-program kita yang di tingkat desa. Nah, kemudian kita juga dapat dukungan yang luar biasa dari Kejaksaan Agung, Mbak Ari. Di mana ada digitalisasi desa, yaitu Jaga Desa. Nah sekarang saya udah beberapa provinsi itu bersama Kejaksaan Agung, launching Jaga Desa. Jadi Jaga Desa itu melaporkan tentang pembangunan, tentang dana desa, mungkin termasuk nanti Kopdes. Nanti kalau ada APH yang nekan atau meras bisa dilaporkan. Nah ini udah senang nih kepala desa sekarang. Itu sebenarnya ujungnya itu dalam rangka desa cerdas. Memang belum. Dari 75.000 masih jauh, tapi ini akan kita jadi program utama kita karena kita ingin di era pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini tidak ada lagi desa yang tertinggal. Tadi yang tertinggal menjadi berkembang jadi maju jadi mandiri. Nah, kalau itu yang kita lakukan berarti ada sejarah legacy yang dibuat oleh Pak Prabowo bahwa di zaman beliau desa tertinggal di Indonesia nggak ada. Apa syaratnya? Ya tadi infrastruktur sudah mencukupi, sekolah sudah ada, kegiatan ekonomi sudah ada, ya kan konektivitas antar daerah sudah ada, dan itu saya lihat dan saya dengar langsung dari beberapa kali arahan Bapak Presiden di rapat terbatas maupun rapat kabinet paripurna atau pidato-pidato beliau ingin kita ini memang membangun dari desa.
Baik, dengan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa saya simpulkan kalau butuh kerjasama atau kerjasama dari berbagai pihak untuk mencapai kemandirian desa maupun pembangunan di desa. Betul, yang dibutuhkan oleh. Jadi sampai sekarang saya sudah MOU itu 65 MOU. Ya. Saya sebutkan beberapa itu dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Panglima TNI, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kependudukan, Kementerian Kehutanan, banyak pokoknya. Karena semua kementerian lembaga itu, termasuk Kementerian Pariwisata dan lain sebagainya, termasuk kampus, ya, kampus-kampus besar itu banyak ber-MOU sama kita karena mereka melihat di zaman Bapak Presiden desa sangat memegang strategis pembangunan Indonesia. Maka sekali lagi saya bilang tadi, kita ini bukan Superman, tapi super team. Maka saya melakukan kerjasama untuk mengatasi persoalan yang ada di desa. Jadi kita kolaborasi lah kira-kira gitu, ya, untuk membangun Indonesia dari desa.